Jelas, sangat jelas, Papi. Kemana ini? Tunggu. Iya. Ada di mana ini, Papi? Di Manowari, nak. Wah, di belakang ada layar panggung ini, Papi. Iya, ini baru saja saya KKR 2 hari. Begitu ada gambar Papi di situ. Ajaib, ajaib, Iya. ajaib. Ya, silakan, Papi. Ajaib, ajaib. Kenapa? Entar. Putar dulu. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Waduh. Sebentar, ngatur dulu. Ya, siap. Sudah jelas? Jelas, sangat jelas. Oke, puji Tuhan, shalom. Shalom. Terima kasih kepada Pak Gembala yang hebat, Pak Wesley Go, dan kepada semua saudara dari Baktera Surya Baru yang ada di Surabaya. Amin. Bersyukur kita boleh bergabung bersama-sama saat ini untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang manis yang Tuhan berikan buat kita saat ini. Amin. Baik. Amin. Siapa yang baru tahu hari ini, supaya tahu bahwa hanya ada satu hal, ya saya ulangi, hanya ada satu hal yang Papa inginkan dari kita. Bukan doa, bukan baca Alkitab, bukan melayani, bukan memberi persembahan. Tetapi satu hal ini yang harus dimiliki oleh semua kita, yaitu mengenal Dia. Saudara coba perhatikan. Banyak orang sibuk dan rajin berdoa bahkan puasa. Tapi pernahkah kita menyadari? Wesley belum direkam ya ini? Belum direcord. Zoom-nya Wesley? Papi, ini langsung masuk ke YouTube. Nah ini sudah. Ya. Nah, masuk ke YouTube ini. Oh, so YouTube ya. Oh, ya. Live YouTube ya. Nah, saudara perhatikan. Ada orang Kristen sibuk berdoa, rajin puasa. Tapi pernah nggak sadar kalau orang itu tidak mengenal Tuhan, terus doanya itu kepada siapa dan untuk apa? Puasanya juga. Ada orang sibuk melayani. Bahkan sampai bisa mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Buat banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus. Menyatakan firman demi nama Yesus. Tapi ingat, Tuhan Yesus berkata, "Hanyalah engkau, karena aku tidak pernah mengenal kamu." Nah, jadi aktif melayani, tapi nggak mengenal. Kan celaka sekali. Orang boleh sibuk dan rajin memberi persembahan. Tetapi kalau nggak mengenal juga, berarti motivasinya salah untuk dia memberi persembahan itu. Maka itu tema yang kita pakai hari ini. Belajar mengenal Papa dalam segala hal. Dan izinkan saya mengatakan kalimat ini. Kalau ada di antara saudara tidak setuju, tidak apa-apa. Saya tetap sayang saudara dan mengasihi saudara. Sekolah teologi tidak membuat orang bisa mengenal Tuhan. Yang kaget dulu, lalu baru mikir. Saya ulangi, sekolah teologi, sekolah Alkitab tidak membuat orang itu bisa mengenal Tuhan. Segala aktivitas rohani, retreat, seminar, dan doa, puasa, doa pagi, kelompok membaca Alkitab. Oh, sekarang ini begitu banyak grup-grup, kelompok-kelompok pembaca Alkitab. Silakan. Tapi semua aktivitas rohani itu tidak bisa membuat kita mengenal Tuhan. Nggak bisa. Lalu bagaimana bisa mengenal Tuhan? Saudara, ternyata mengenal Papa itu hanya lewat peristiwa-peristiwa kejadian sehari-hari yang kita alami
Dan biasanya justru kejadian yang tidak mengenakkan kita. Nah, maka itu ayo kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, jadi ketika Tuhan menyuruh Paulus menyatakan firman-Nya, ya, tidak apa, olah, ikut saja. Kalau semua kita yang percaya itu adalah hamba Tuhan. Ini di Zoom ada yang kontak. Nggak apa-apa, olah, ikut saja. Jangan keluar ya. Kita ini semua hamba-hamba Tuhan. Jangan yang menyebut diri hamba Tuhan itu hanya pendeta, tidak. Karena kalau kita bukan hamba Tuhan, berarti kita hamba setan. Itu maksudnya olah ya, ikut belajar, tidak apa-apa. Nah, saya lanjutkan. Ternyata segala aktivitas rohani tidak membuat kita bisa mengenal Tuhan. Enggak bisa. Mengenal Tuhan itu justru lewat kejadian sehari-hari. Ketika ada banyak hal yang tidak mengenakkan itu terjadi. Maka itu Tuhan menyuruh Paulus. Ya, Tuhan menyuruh Paulus untuk menulis. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ucapkan syukur dalam segala hal. Mengapa harus mengucap syukur dalam segala hal? Berarti yang tidak enak pun yang kita alami, kita tetap harus mengucap syukur. Karena ya, lewat yang tidak enak itu juga Papa akan jadikan itu kesempatan, akan jadi fakta bahwa kita bisa mengenal Dia. Ini yang luar biasa dalam hidup ini. Lihat aja fakta tahun yang lalu, waktu virus corona Delta begitu mengerikan, terjadi di banyak kehidupan. Saudara, ternyata dari banyaknya peristiwa itu, maka orang mulai menyadari bahwa hidup ini rentan, hidup ini fragile, hidup ini sangat berbahaya. Lewat virus corona, virus Delta tahun yang lalu. Orang makin mengenal Tuhan. Ternyata uang nggak bisa buat apa-apa. Nah, maka itu saudara, usahakan untuk segala kejadian yang ada dalam hidup kita, kita bisa mengenal Papa. Waktu demi waktu, maka kita bisa mengenal Papa. Lewat kejadian apa saja. Lihat pengalaman Ayub. Di dalam Ayub 42, Ayub menulis, dulu aku tahu Tuhan karena kata orang. Ya, ini pengalaman Ayub. Dulu aku mengenal Tuhan karena kata orang. Tetapi sekarang, ya lihat. Tetapi sekarang aku tahu sendiri. Nah, kapan Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dan kita tahu, kalau kita menyebut nama Ayub, mendengar kata Ayub, yang muncul pasti kengerian dan penderitaan Ayub yang begitu luar biasa. Saya percaya di antara kita yang sedang belajar saat ini, baik via Zoom, Instagram, Facebook, ataupun audionya yang saya rekam juga, saya percaya belum ada atau tidak ada orang yang pernah mengalami penderitaan seperti Ayub. Punya 10 anak, mati semua. Catat, 10 anak mati di hari yang sama. Saya itu nggak bisa bayangkan waktu membaca kisah Ayub. Anak satu saja meninggal, kita sudah nggak tahu mau apa. Ini 10 anak meninggal di hari yang sama, di saat yang sama. Nggak gila saja sudah untung. Setelah anak mati, bisnis, kekayaan lenyap dalam sehari juga. Ayo,
Siapa yang pernah mengalami seperti Ayub? Ayub mengalami semuanya itu. Maka itu di akhir pasal kitab Ayub, dia berkata, kalau dulu aku hanya tahu Tuhan karena kata orang. Tetapi sekarang, terima kasih Filipus, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Baru mendengar. Tetapi sekarang, luar biasa. Mataku sendiri memandang engkau. Kapan dengan mata sendiri Ayub memandang Tuhan? Justru dalam penderitaannya yang tak terkatakan itu. BIS, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Dahulu. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Wah, kan keren. Kapan Ayub mengenal Tuhan dengan berhadapan muka? Saya ulangi lagi, waktu dia di dalam penderitaan yang tak terkatakan itu. Ayat, aku sudah mendengar kabar tentang engkau hanya dengan telinga. Tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Ih, luar biasa. FAYH Filipus. Coba kita lihat ini FAYH. Terima kasih Bapak. Kalau dalam setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kami, yang enak maupun nggak enak, ternyata itu Papa jadikan sebuah alat untuk kami mengenal Tuhan lebih dekat lagi. FAYH. Namun kini aku berkata, aku telah mendengar tentang engkau dari orang lain. Tetapi sekarang aku sendiri telah melihat dan memandang engkau. Wow, terima kasih Tuhan. Nah, coba saudara tanyakan kepada diri sendiri. Kapan terakhir kali saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi lewat kejadian atau peristiwa yang tidak mengenakan? Kapan? Ayo jawab. Nah, disitulah kita bisa mengenal Papa kita. Saudara, tahun 70, tanggal 20 Agustus tahun 70, pertama kali Tuhan hadir di hidup saya secara nyata. Ya, tahun 70 tanggal 20 Agustus. Ketika saya selama 5 tahun dari tahun 65 saya mengalami kecamuk dan kemarahan dengan Tuhan. Saudara, karena Papa yang sangat mengasihi kami anak-anaknya meninggal dengan cara yang sangat menyakitkan hati. Dia dibunuh. Dan kami nggak tahu sampai hari ini Papa kami dikubur di mana. Ketika dia selesai diculik, di situ saya marah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak melindungi Papa? Saya kecewa dengan Tuhan. Sangat kecewa. Saya marah. Tapi ya sebagai anak-anak waktu itu. Sampai suatu hari. Guru agama sekolah saya waktu itu kelas 2 SMP. Memberitahukan kami murid-murid agama Kristen untuk hadir di sebuah acara. Ya, waktu itu diadakan di Gedung Gelora Pancasila di Surabaya, di Jalan Indragiri, dengan tim kapal Logos. Ya, tim kapal Logos ini tim penginjilan yang keliling dunia dengan kapal. Waktu itu kapal Logos berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak. Saudara, di situ saya berkesan lihat mereka. Pengkhotbahnya waktu itu Josh Worwer, ya dari Inggris. Mungkin beliau masih hidup sampai hari ini. Nah, yang menerjemahkan itu hamba Tuhan Bapak Stefanus Damaris, salah satu mentor saya.
Nah, hari itu, malam itu, saya kaget dalam keadaan doa. Setelah dengar firman, saya nggak ngerti apa-apa waktu itu. Saya lagi berdoa. Seperti semua orang di gedung itu berdoa karena setelah saya khotbah. Tiba-tiba dalam keadaan saya tutup mata berdoa. Saya masih ingat, saya masih pakai celana pendek karena anak SMP. Dari tempat kos saya di daerah Grogol Kalimir, Jagaran. Kami naik sepeda rame-rame ke Jalan Indragiri. Nah, tiba-tiba waktu kami duduk di tribun karena itu gedung olahraga. Saya rasa betul dari sebelah kanan saya, ya, papa saya hadir. Loh, kan dia sudah meninggal. Kenapa ada di sini? Aduh, saya menangis. Waktu itu saya masih punya pikiran, kalau bisa ketemu papa ya, kalau mungkin dia nggak meninggal, cuma mungkin ada di satu tempat yang kami tidak tahu. Maka itu ketika saya lagi berdoa, lagi tutup mata, tiba-tiba saya merasa papa saya hadir dari arah sebelah kanan. Ya, ini kan gedung olahraga, jadi ada tempat duduk yang mengarah ke atas itu. Terus saya itu berkecamuk di hati saya. Dia kan sudah meninggal, kenapa dia ada di sini? Nah, karena dari sekolah minggu sudah diajar sebuah konsep, kalau berdoa nggak boleh buka mata, kalau berdoa melek itu berdosa. Nah, saya takut berdosa, jadi saya nggak buka mata. Cuma saya merasa dia ada di sini. Saudara, saya rasakan kehadirannya. Saya masih ingat waktu kami masih kecil bagaimana walaupun kami sudah tidur atau sedang tidur. Kalau papa masuk ke kamar kami, saya bisa merasa, oh papaku di sini. Nah, saya rasakan itu, dia datang ke dekat saya. Saudara, tiba-tiba saya menangis. Karena saya kangen, saya rindu dia. Apalagi pelukannya. Aduh, betul Pak Pendeta Sitorus, itu saya alami. Klimaksnya, saudara. Saya merasa dipeluk. Saya ingat betul pelukan papa itu. Saya ingat sudah 5 tahun. Kejadian papa nggak ada itu. Waduh, saya nggak bisa menahan tangisan saya. Nah, saya sadar ya nak, justru itu papi bisa seperti ini. Mengalami betul. Apa yang saya sadar, teman-teman saya ini tahu saya nangis. Waduh, malu saya. Saya pikir, wah, nanti pulang ini bisa kacau ini. Pasti mereka meledek saya. Kenapa saya nangis? Deren, sudah lama papa nggak dengar kabarmu, nak. Kontak-kontak ya, papa tunggu WA-mu, Deren. Saya menangis, sudah saya luapkan semua kerinduan saya terhadap papa saya setelah 5 tahun itu. Nah, sejak hari itu, saya mengalami sebuah revolusi pengenalan kepada dia sebagai papa. Itu Agustus tahun 70. April 80. Ya, April 80. Saya ikut sebuah training. Namanya Discipleship Training School, DTS. Dari sebuah yayasan dari Amerika, Youth with a Mission. Di Kota Lawang, Jawa Timur. Nah, pengajarnya waktu itu Kalafi Moala, Gary Stephen, Keith Browning. Saudara, ketika saya mendengarkan mereka mengajar tentang the fatherhood of God, Tuhan itu hatinya adalah hati seorang papa. Maka itu Tuhan Yesus dalam mengajar doa, Bapa kami yang ada di dalam surga. 10 tahun saya baru tahu jawabannya. Bahwa yang datang malam itu di gedung olahraga itu dan memeluk saya bukan papa saya. Tetapi papa di surga. Maka itu ayat yang mereka pakai di bulan April tahun 80 itu adalah Mazmur 103 ayat 13. Saya ulangi, Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Jadi mereka itu mengajar. Kalau seorang manusia
sejak masih anak-anak, sejak masih kecil, disakiti oleh papa jasmaninya, enggak akrab dengan hubungannya dengan ayah kandungnya, maka dia sulit mengenal Tuhan sebagai papa yang di surga. Karena hubungannya enggak baik. Jadi setelah 10 tahun saya baru dapat jawaban. Oh, yang datang malam itu bukan papa saya, tapi papa di surga. Karena saya begitu dekat dengan papa jasmani saya. Ya Rekson, ini anak saya dari Mentawai. Ya, dari pagi semangat papi luar biasa. Dari pagi sampai malam tetap semangat. Karena kurus memberi kekuatan. Betul, hari ini saya ngajar 4 kali, saudara. Puji Tuhan. Ya, Tuhan tetap hadir di hidup kita. Nah, justru lewat kemarahan, kekecewaan saya dengan Tuhan. Karena kenapa Tuhan nggak menjagai papa? Sehingga papa saya harus meninggal. Dan sampai hari ini kami nggak tahu dia dikubur di mana. Di situ saya jumpa Tuhan. Nah sejak hari itu sampai hari ini, pengenalan saya kepada papa di surga makin dekat. Iya nak, ini anak saya dari Taiwan hadir. Ya Ramon, pasti kamu belum hadir tahun 70. Ya, belum lahir, maaf. Tapi itu kasih yang saya rasakan sampai pada hari ini. Dan tidak pernah habis kasih itu. Enggak pernah habis. Terima kasih Papa. Terima kasih. Nah, mengenal Papa itu tidak ada stopnya. Makin hari makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, saya hanya cerita untuk kemuliaan Tuhan jadi kesaksian, saudara. Anak-anak saya sebagian besar, iya Elizabeth, luar biasa bukan Papa di surga. Nanti mereka akan membuat sebuah acara untuk mensyukuri bulan Agustus tahun 2022 ini Tuhan memampukan saya selama 50 tahun berjalan ini dia mempercayai saya memberitakan firman. Jadi saya pertama kali khotbah itu bulan Agustus tahun 72 tanggal 26. Di bawah seorang mentor bimbingan seorang hamba Tuhan hebat, Yeremia Rim. Saya diajar, saya didorong untuk berani khotbah. Waduh, saya kaget. Nah, maka itu saya jadikan itu hari pertama saya berkhotbah. Berarti nanti Agustus tahun ini 50 tahun. Saya juga nggak nyangka. Ada banyak kekurangan saya, ada banyak kesalahan saya, ada banyak kebobrokan kejahatan saya. Tapi dia boleh mempercayai saya. Sungguh Pak Timotius Eko, Papa di surga itu sangat baik. Terima kasih Pak Yohanes Eina, saya akan tetap semangat untuk mengajarkan itu. Dari Lawang ada tanya, kalau ada anak mengalami gitu solusinya apa? Ya carikan. Siapa yang bisa jadi papa buat anak itu. Untuk mewakili papa jasmaninya. Supaya papa jasmaninya minta maaf dan menyembuhkan hatinya. Itulah kasih Tuhan. Yang harus. Ya ada yang tanya. Sejak umur 16. Miming Teja saya mulai khotbah. Umur 16. Betul Vera. Kalau kita bisa hidup dengan Papa di surga sebagai Papa jasmani kita, waduh, itu hidup luar biasa. Waktu demi waktu, perjalanan ini menyenangkan, walaupun ada banyak hal yang berbahaya. Jika kita tahu siapa yang kita layani, pasti perkenanannya selalu menyertai kita. Terima kasih Bapak. Betul Pak Budiarto, luar biasa itu. Benar, Tuhan sangat ajaib. Saya nggak bisa mengerti cara Papa bekerja dalam hidup ini. Nah, sudah berapa lama setiap kita
berjalan bersama Tuhan. Sudah berapa lama? Walaupun tidak semua kita pernah tahu ingat tepat tanggal, bulan, dan tahunnya. Enggak apa-apa. Tapi paling tidak saudara bisa mengira-ngira sampai di bulan Maret 2022 ini, aku sudah berapa lama ya berjalan bersama Tuhan? Nah, pertanyaannya, sudah seberapa dalam? Ya, sudah seberapa dalam kita mengenal Dia selama berjalannya waktu ini. Mari kita lihat ayat ini. Kejadian pasal 5 ayat 22. Betul, ini anak saya dosen dari Petra. Terima kasih Ellen. Betul. Dia, Papa di surga membuat Papa bisa konsisten. Sampai hari ini dalam pelayanan ini. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Papa. Saya juga nggak pernah mikir kalau ada sampai tahun ke-50 dalam pelayanan ini. Dan Heno hidup bergaul dengan Tuhan. Catat kata hidup bergaul. Maka itu Heno diangkat Tuhan tanpa lewat kematian. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Berarti kalau bergaul kenal. Ya, TSI. Sesudah Metusala lahir. Heno hidup bersekutu erat dengan Tuhan. Nah, ini terjemahan sederhana Indonesia. Bersekutu erat dengan Tuhan selama 300 tahun. Wih, ya bergaul. AYT, Heno berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Pak Albinus, nggak usah takut. Pengalaman kita berarti sama. Saya umur 9 tahun. Ayah saya meninggal. Ya ini tadi dari Zoom ada yang namanya Pak Albinus. Nggak usah takut. Ayo kita mengenal Papa di surga. Saya ulangi. AYT, Heno berjalan dengan Tuhan. Ya, Heno hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. TSI, Heno hidup bersekutu erat dengan Tuhan. FAYH-nya bunyi apa itu? Nah ini saudara yang kita harus tahu. Selama sekian tahun kita berjalan dengan Tuhan. Ada pengalaman apa saja? FAYH. FAYH Filipus. Ya, tunggu. Oke. Heno berusia 65 tahun ketika Metusala putranya lahir. Sesudah itu ia hidup 300 tahun lagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Wih. 300 tahun hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kemudian ketika berusia 365 tahun dan tetap dalam persekutuan dengan Tuhan, ia menghilang karena Tuhan telah mengangkat dia. Ini FAYH. Jadi saudara, kisah Heno ini yang ditulis pertama kali di dalam Alkitab adalah orang yang tidak mengalami mati, tapi diangkat. Ini orang pertama. Bukan karena dia rajin doa puasa, bukan karena dia rajin memberi persembahan, bukan karena dia aktif melayani, tidak. Karena dia hidup berjalan bersama Tuhan, hidup bergaul, hidup bersekutu erat dengan Tuhan. Luar biasa. Maka itu mulai hari ini, ayo semua kita belajar menghidupi seperti hidup Henokh. Bergaul, berjalan bersama, persekutuan yang erat. Aduh, itu luar biasa, saudara. Roh Kudus menolong saya selama 50 tahun dalam pelayanan ini untuk tetap bisa hidup berjalan, bergaul erat, bersekutu erat dengan Tuhan.
Maka itu bagi Bapak saudara yang tahu, hasil dari semua pelayanan yang Tuhan percayakan sampai hari ini, yaitu karena saya bergaul dengan Tuhan. Tadi ada yang memberi kesaksian. Oh, Yohanes Aina. Maaf ini. Papi lupa ini ya. Saya saksi Papi sejak di Betel Ngagel. Tidak pernah berubah kasih Papa buat Papi. Oh, ya Yohanes Aina, maaf ya Papi lupa siapa ini kamu ya. Terima kasih untuk memberikan fakta itu. Jadi ada yang kenal saya sejak tahun 70-an itu di GBI Ngagel Madya. Baik, saya lanjutkan. Maka itu ayo kita tanyakan dalam hidup kita. Seberapa erat, seberapa lengket, seberapa dekat, seberapa menyatunya kita dengan Bapa di surga. Dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Seberapa? Kalau saudara baca Yohanes 17, saya nggak pernah ngitung. Kalau ada yang pernah ngitung, beritahukan saya. Berapa kali dalam satu pasal Yohanes 17, Tuhan Yesus berkata berulang-ulang, aku dan Bapa itu satu. Aku dan Bapa itu satu. Itu berulang-ulang. Demikianlah Yesus berdoa supaya mereka bisa bersatu seperti kita. Wih, itu doa yang luar biasa, saudara. Supaya kita, murid-muridnya di dunia ini, bisa bersatu. Seperti Bapa dan Yesus itu satu. Apa artinya satu? Ya selalu bersama-sama. Menyatu. Terima kasih Bapa untuk kerinduan itu. Coba kita buka Efesus pasal pertama. Mulai ayat ketiga. Satu terjemahan aja Filipus. Karena Papi akan melihat seluruh perikop ini. Efesus pasal pertama. Mulai ayat ketiga. Ya. Mulai ayat 3. Kita akan hitung sebuah fakta yang luar biasa. Ya. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus. Nah ini yang kita mau hitung. Tolong bantu saya ngitung ya. Saya nggak sempat. Ya. Yang dalam Kristus. In Christ. In Christ. Filipus. Ada TSI-nya enggak? Yang terjemahan ini, ayat ini ada TSI-nya tidak? Karena saya mau mengajak saudara berselancar, ya, berenang untuk membuka rahasia di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan, yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus, karena melalui persatuan kita dengan Kristus. Nah, terjemahan sederhana Indonesia menggunakan kata persatuan kita dengan Kristus. Ya, BS, terpujilah Tuhan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati kita dengan segala berkat rohani karena kita bersatu dengan Kristus. Nah, kita akan hitung, oke? Ayat 4, Filipus, ya ayat 4. Masih Efesus 1. Ya, tolong bantu saya ngitung. Ayat 4. Satu terjemahan aja dah. Ya. Nanti kalau perlu, Bapak baru pindah ke terjemahan yang lain. Supaya lebih gampang. Oh, Bapak kita luar biasa, saudara. Luar biasa. Terima kasih. Ayat 4 sekarang. Ayat 4. Ayat 4, mana? Sebab, ada kata apa? Di dalam Dia. Sudah 2 kali ya. Sebab di dalam Dia. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nggak ada di dalam Kristus ayat yang kelima. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Udah 3 kali ya. Di dalam Dia yang dikasihnya. Ayat 7. Sebab di dalam Dia. Sudah berapa? 4 ya. Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terus, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditentukannya di dalam Kristus. Sudah berapa? Saya lupa. Enggak apa-apa. Sekarang itu. Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu, ya, saya ulangi, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Sudah berapa ini? 5, 6, 7, saya lupa. Ya, hebat. Nah, lihat ayat 11 diberi penekanan oleh Paulus. Aku katakan, tanda pembuka kata, ya, di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah. Ini di ayat 11 ada 2 kali. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami, ya, mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Tuhan yang di dalam segala sesuatu telah bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Filipus ayat 11 pakai terjemahan yang lain. Wih, ini penekanan yang luar biasa, saudara. Terima kasih, Bapak. Nah, jadi otomatis kalau saudara dan saya tetap hidup di dalam Kristus, otomatis pengenalan kita kepada Bapa makin sempurna. Oke, ayat ini. Dalam Kristus, kita juga telah menjadi bagian dari warisan yang ditetapkannya dari semula sesuai dengan rencananya yang mengerjakan segala sesuatu dalam keputusan kehendak-Nya. BS. Tuhan mengerjakan segala sesuatu menurut keinginannya dan keputusannya sendiri. Sejak semula Ia sudah memilih kita sebab Ia ingin supaya kita menjadi umat-Nya karena bersatu dengan Kristus. TSI. Memang Tuhan mengatur segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dan dikehendakinya, ya, dan kita pun ternyata sudah dipilih dari permulaan dunia untuk mewarisi hak sebagai umat-Nya melalui persatuan dengan Kristus. Saudara hitung berapa kali di dalam Kristus, di dalam Kristus. Jadi kita ini sudah di dalam Dia. Oh, 10 kali. Terima kasih Pak Ivan Lo. 10 kali di dalam satu perikop. Kita ada di dalam Kristus. Nah, saudara, rahasia terbesar dari semua tulisan Paulus, surat-surat Paulus, saudara akan ketemu mulai hari ini,
yaitu kata in Christ. In Christ, di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Itu kunci surat-surat Paulus. Nah, coba kita bandingkan ya. Bukan untuk meremehkan Petrus, tidak. Antara Petrus dengan Paulus. Supaya mulai hari ini saudara bisa mengetahui. Antara Petrus dengan Paulus. Coba. Siapa yang begitu dekat, begitu akrab, dan sering atau selalu bersama Tuhan Yesus? Ya jelas Petrus. Karena dia dari pertama kali dipilih jadi murid. Ya terus berlanjut. Ya Rino Petrus. Bahkan Petrus ini satu-satunya murid loh. Yang mengalami semua mujizat. 11 yang lain tidak. Di antaranya jalan di atas air. Cuma Petrus. Yang 11 enggak. Mertuanya mengalami mujizat disembuhkan. Cuma Petrus. Yang 11 tidak. Mujizat ketika dia potong telinga Malkus. Lalu Tuhan Yesus ambil telinga yang terpotong. Dan ditempelkan lagi ke tempatnya. Widuh, itu Petrus yang alami. Bayangkan. Petrus yang dari awal nggak pernah lepas dari Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, mengapa dia hanya menulis 2 kitab dari 27 kitab perjanjian baru? Kalau saudara hitung Matius sampai Wahyu itu 27. Tapi Petrus hanya nulis 2 kitab. 1 Petrus dan 2 Petrus. Luar biasa. Puji Tuhan ya, anugerah. Orang anugerah kesaksiannya betul. Ketika Roh Kudus dibukakan. Maaf, ketika Roh Kudus membukakan kebenaran. Rahasia yang tertutup dibuka. Maka kita makin mengenal Bapa. Paulus, ini perbandingannya, yang tidak pernah jumpa Tuhan Yesus secara fisiknya, secara fisik. Petrus kan selalu kumpul Tuhan Yesus secara fisik. Paulus ini enggak. Istilah orang Jakarta, boro-boro ketemu. Dia benci kok. Saulus enggak percaya Tuhan Yesus, bahkan benci, catat itu. Bahkan Saulus lah pembunuh murid-murid Yesus. Pembenci murid-murid Yesus. Enggak. Bukan cuma enggak suka. Benci. Saudara pernah hitung? Dari 27 kitab perjanjian baru. 14 itu tulisan Paulus. Dari mana saya hitung 14? Dari mulai kitab Roma. Perhatikan. Dari kitab Roma sampai Ibrani itu 14 kitab. Semuanya tulisan Paulus. Maka itu ketika pertama kali saya mempelajari itu, kok bisa? Ayo saya buktikan. Bagaimana Paulus bisa menulis firman? 14 kitab. Saya pernah bongkar, saya pernah hitung itu. Ternyata kira-kira 90% yang disampaikan oleh Paulus dalam 14 kitab itu, catat tuh, kira-kira 90% adalah firman yang belum pernah disampaikan, diberitakan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu saya lebih kaget lagi. Bagaimana seorang yang benci Tuhan Yesus dan nggak pernah ketemu secara fisik, kok bisa menuliskan firman yang 90% tidak pernah, bukan cuma belum pernah, tidak pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Begini logika saya. Apa Tuhan Yesus pernah tulis buku? Sehingga Paulus baca bukunya Tuhan Yesus, terus dia khotbah? Tidak. Apakah Tuhan Yesus pernah buka sekolah teologi, lalu Paulus kuliah di situ? Tidak juga. Nah, saya harap saudara yang baru tercelik, Paulus nggak pernah ketemu Tuhan Yesus, bisa nulis 14 kitab. Jawabannya, di dalam Kristus Yesus.
Jadi apa yang Paulus ajarkan itu yang dia alami. Karena dia sudah menyatu dengan Kristus Yesus. Dia tinggal di dalam Kristus Yesus. Otomatis dia kenal siapa Tuhan Yesus. Karena dia kenal, maka itu dia bisa nulis. Saudara, luar biasa Paulus ini. Maka itu ayo kita alami. Bahwa pengenalan kita kepada Tuhan itu segala-galanya. Bukan aktivitas pelayanan, aktivitas rohani. Bukan mengenal, hidup bergaul dengan dia, menyatu dengan dia. Maka kita akan kenal, makin kenal, dan makin kenal. Luar biasa Tuhan kita. Terima kasih Bapak untuk hal yang luar biasa ini. Maka itu mari kita tanyakan. Bagaimana hidup kita sekarang? Saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Maka itu ternyata kalau kita pernah jadi guru sekolah minggu melayani anak-anak, kita itu punya kekayaan rohani yang luar biasa. Banyak peristiwa yang saya alami dengan anak-anak yang membuat saya makin kenal siapa Papa. Serius. Banyak. Nah, salah satunya suatu hari, ya, aduh kalau saya ingat ini lucu, ini anak gemes saya. Sayang saya nggak tahu dia di mana sekarang. Nah, suatu hari dalam acara santai, saya ajak anak-anak diskusi. Ayo, siapa mau tanya sesuatu pada Om? Waktu panggil Om ya. Tiba-tiba nenek mengatakan, Om bisa terbang nggak? Saya kaget. Saya pikir anak ini tanya apa? Tolong ya, jangan sekali-kali merendahkan anak kecil. Jahat dan salah besar. Saya ulangi, jangan sekali-kali pernah merendahkan anak kecil. Jangan pernah meremehkan anak kecil. Saya menghormati mereka. Saya belajar dari mereka. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Belajarlah kepada anak-anak. Ya, logikanya, anak kecil ngerti apa? Apalagi pertanyaannya, Om bisa terbang nggak? Pertanyaan model apa itu? Tapi saya respect, saya hargai. Ya nggak bisa lah. Jadi Om nggak percaya kalau ada manusia bisa terbang. Enggak lah. Saudara, dengan polosnya dia berkata, tapi Om pernah naik pesawat terbang nggak? Saya kaget. Iya pernah. Nah, kalau Om naik pesawat terbang, Om itu terbang atau duduk atau tidur atau apa? Saya tertawa, saudara. Tapi dengan pertanyaan itu saya menemukan jawaban. Mustahil manusia bisa terbang. Tapi kalau ada manusia tinggal ya naik pesawat terbang, berarti manusia itu ada di dalam pesawat atau di luar pesawat. Jangan bilang di luar pesawat ya, jangan. Ayo jawab. Jadi manusia itu ada di dalam pesawat atau di luar? Ya di dalam dong, masa di luar? Nah, manusia nggak bisa terbang. Tapi kalau sudah di dalam pesawat terbang, yang sedang terbang pesawatnya, pasti orang itu bisa ikut terbang. Sejak anak itu menanyakan saya, Om bisa terbang? Tidak. Maka saya bisa mengerti rahasianya Paulus di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Luar biasa. Jadi saudara bisa terbang? Ya bisa, ayo naik pesawat. Bisa terbang kita. Jadi sekarang kita ngerti ya. Apa yang terjadi di hidup kita. Kalau dalam hidup kita, di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Wih, dahsyat hidup ini. Maka itu Paulus bisa menulis. Itu pengalamannya. Galatia 2 ayat 20.
Masih ingat ayat itu? Aku ini hidup. Ya, Galatia 2:20. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Lalu siapa? Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi dalam daging sekarang ini, itu adalah hidup karena iman. Perhatikan kata berikut. Karena iman di dalam anak Tuhan itu. Ada kata di dalam lagi. Makasih Filipus. Aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam anak Tuhan. Wih, ini luar biasa, saudara. Terima kasih, Bapak. TSI-nya ada, Filipus? Oke, saya bacakan TSI-nya. Sekarang saya menganggap bahwa diri saya sudah disalibkan bersama Kristus. Menganggap. Itu berarti bukan lagi saya yang mengurus hidup saya. Tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Seluruh hidup saya di dalam tubuh duniawi ini, saya jalani hanya berdasarkan percaya penuh kepada anak Tuhan itu. Yang begitu mengasihi saya, sampai dia menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Wih. Luar biasa imannya Paulus ini. Jadi kalau saudara dan saya betul-betul hidup di dalam Kristus, in Christ. Wih saudara, kemanusiaan kita akan ditelan habis oleh kemuliaan Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Kalau saudara dan saya hidup di dalam Kristus, maka kemanusiaan kita itu ditelan oleh kemuliaan Tuhan. Siapa manusia yang pernah mengalami ini? Saya beritahu, Musa. Saudara, ketika Roh Kudus membukakan rahasia ini, saya kagum. Waktu Musa di Gunung Sinai. Kan Yahweh Tuhan bilang pada Musa, Musa kamu naik. Aku ingin jumpa engkau. Tolong dicatat. Musa tidak pernah diberitahu naiknya ketemunya berapa hari. Itu nggak diberitahu. Dan tolong dicatat juga. Juga Musa tidak diberitahu. Kamu puasa loh Musa. Tidak. Maka itu saya kalau mau puasa pakai sistem Musa. Oh terima kasih. Saya belum kenal nama Mi. Oh ini Edi toh. Ya Ed. Anak saya dari Banjarmasin nulis di Instagram. Hidup di dalam Kristus itu adalah kemanusiaan kita ditelan oleh kemuliaan Tuhan. Betul. Nah saya terangkan. Itu Musa. Maka itu kalau puasa jangan pakai cara agamawi. Karena orang yang puasa pakai cara agama, misalnya begini ya, jangan tersinggung. Kalau saudara tidak ya nggak apa-apa. Gembala memberitahu, saudara Rabu depan kita puasa. Lalu buka sama-sama kita doa di gereja jam 4 sore. Biasanya begitu. Nah ternyata ada banyak orang yang salah puasa. Itu puasa agama. Selasa malam makan kenyang-kenyang karena Rabu mau puasa. Nah, selama puasa seharian itu nggak sibuk bersekutu, bergaul, bersekutu erat dengan Tuhan, tapi sibuk kerja lalu ngitungin jam.
Waduh, jam 12 perut sudah bunyi. Sabar, 4 jam lagi. Jam 3, aduh 1 jam lagi. Kurang 10 menit ngeliatin jam. Kurang 5 menit ngeliatin jam. 4 kurang 5 menit. Begitu kurang 1 menit nungguin. Begitu dang jam 4. Puji Tuhan, saya sudah puasa. Hari ini, oh terima kasih Tuhan. Ayo kita makan. Saudara, kalau puasa model begitu, itu bukan puasa yang Tuhan kehendaki. Itu puasa hanya merubah jam makan. Maaf, jangan tersinggung. Tapi puasa yang benar, itu puasanya Musa. Puasanya Esther. Yang nggak sibuk makan, nggak sibuk minum, tapi sibuk bergaul erat, intim dengan Tuhan. Jadi ketika Musa disuruh naik ke gunung itu, Musa nggak tahu kalau itu puasa. Begitu Musa naik berjumpa Tuhan, lalu Tuhan melingkupi Musa dengan hadiratnya yang begitu luar biasa. Musa nggak sadar, sudah 40 hari, 40 malam. Jadi dia nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak berak, nggak kencing. Nggak. Semua metabolisme tubuh manusia lenyap. Waktu hilang. Jam tidur tidak ada. Jam makan tidak ada. 40 hari tetap sehat. Saudara pernah tahu jawabannya enggak? Mengapa ketika Musa turun dari gunung itu, wajahnya bercahaya seperti cahaya matahari. Sampai bangsa Israel enggak tahan menutup wajahnya karena melihat cahaya kemuliaan di wajah Musa. Catat mulai hari ini. Saudara dan saya yang mau hidup in Christ, di dalam Kristus, maka kemanusiaan kita ditelan habis dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun Musa masih hidup di bumi, tetapi seluruh sistem hidup tubuh jasmaninya ditelan dalam kemuliaan. Sehingga dia nggak pernah sakit, walaupun nggak makan, nggak minum 40 hari, 40 malam. Maaf, nggak kencing, nggak berak, nggak mandi, nggak tidur. Maaf ya, kalau ada yang menyalahkan saya dengan berkata, Pak Daniel ayatnya di mana? Kalau Musa nggak minum, nggak tidur, nggak. Memang nggak ditulis. Tapi masalahnya, di Gunung Sinai waktu ketemu Tuhan, masa ada sayur, masa ada daging, masa ada air. Daerah tandus. Juga mana Musa sempat masak? Maaf. Tapi saya menghormati. Kalau saudara nggak percaya, nggak apa-apa. Karena memang tidak tertulis. Itu Musa. Dia bergaul. Menyatu dengan Tuhan. Maka itu wajahnya menampilkan kemuliaan Tuhan. Seperti itu Tuhan mau dengan hidup kita. Mengenal. Yaitu ketika kita disembunyikan di dalam Kristus. Kita ada di dalam Yesus. Ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 20. Papa terima kasih. Ini ayat terakhir. Luar biasa Tuhan. Yohanes 14 ayat 20. Belum ketemu. Ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Tahu apa? Wih, terima kasih. Pada waktu kapan? Pada waktu itu. Saya boleh jawab. Pada waktu saudara dan saya tinggal di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Pada waktu itulah kita akan tahu. Tahu apa? Satu, bahwa aku
di dalam Bapakku. Pelan-pelan. Yesus di dalam Bapa. Dan ini yang saya katakan tadi. Sepanjang penulisan doa Tuhan Yesus di Yohanes 17, berkali-kali Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Bapa dan aku itu satu. Itu nggak bisa kita bantah, nggak bisa kita debat. Memang Yesus dan Tuhan itu satu. Maka itu kita tahu yang pertama, Yesus di dalam Bapa. Yang kedua, dan kamu, saudara dan saya ada di mana? Di dalam Yesus. Itu yang kedua. Nah, kalau yang pertama tadi, Tuhan Yesus di dalam Bapa. Lalu yang kedua, kita di dalam Yesus. Berarti otomatis enggak? Kita juga bersatu dengan Bapa di surga. Betul? Karena dia di dalam Bapa. Setelah Bapa dan Tuhan Yesus menyatu, kita dibawa masuk ke dalam Yesus. Kan otomatis saudara dan saya pun ada di dalam Bapa dan ada di dalam Yesus. Betul, Gurga? Ini anak saya dari Nabire. Aku dan Bapa itu satu, betul. Tapi dengan Tuhan Yesus pun kita semuanya juga satu. Luar biasa Tuhan kita. Apakah selesai? Belum. Ada yang ketiga. Dan aku di dalam kamu. Ini unik. Ini luar biasa. Nah, kalau Tuhan Yesus di dalam kita, berarti Bapa ikut di dalam kita juga tidak? Ya tentunya. Karena yang pertama tadi, kan Tuhan Yesus di dalam Bapa. Nah, setelah kita di dalam Yesus dan otomatis di dalam Bapa juga, ternyata belum selesai. Tuhan Yesus di dalam kita. Nah, kalau Tuhan Yesus di dalam kita, berarti Bapa juga ada di dalam kita. Waduh, orang Jakarta bilang, ini gila. Berarti saudara dan saya dibungkus luar dan dalam. Yesus dan Bapa ada di luar kita, karena kita ada di dalam Bapa dan di dalam Yesus. Tapi ternyata di dalam kita pun nggak kosong. Karena di dalam kita ada Bapa dan ada Tuhan Yesus. Gila nggak ini, saudara? Ini murid Yesus. Nah, ada yang tanya di IG saya, Pastor, kalau kita di dalam Kristus kok masih bisa jatuh dalam dosa ya? Jawabannya, pertanyaannya salah. Kalau kita masih bisa jatuh di dalam dosa, berarti kita sedang keluar dari Yesus. Musa begitu turun dari Gunung Sinai, keluar dari hadirat Tuhan, dia kembali Musa manusia normal. Yang perlu minum, perlu makan, perlu tidur, perlu mandi, perlu BAB, perlu kencing. Tapi selama Musa nggak turun-turun, nggak ada dosa. Nah, jelas ya yang bertanya ini. Maka itu Tuhan minta supaya kita jangan keluar dari dia. Jawabannya di mana? Yohanes 15 ayat 1 sampai 6, nggak usah dibuka ya. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Tinggallah di dalam aku, melekat, nempel pada dahan, pada batang pohon itu, maka kita nggak akan mati, akan nempel terus. Wih, saudara, luar biasa bukan? Kalau kita bisa hidup seperti ini. Ini yang Papa minta. Ayo kita berusaha mengenal dengan cara kita tinggal di dalam Dia. Ternyata Yesus pun mau tinggal di dalam kita. Wah, bagaimana hidup ini nggak semangat? Bagaimana hidup ini nggak sukacita? Bagaimana hidup ini nggak bahagia? Jelas ya? Puji Tuhan untuk semuanya ini. Ya betul Niki, dan kita akan berbuah dengan sendirinya. Karena nempel terus dengan pokok pohonnya. Terima kasih Bapak.
maka itu kita akan sehat terus, akan bahagia terus, akan sukacita terus, mengucap syukur terus. Walaupun situasinya nggak enak, nggak baik. Terima kasih Papa. Engkau adalah pribadi yang punya inisiatif pertama kali untuk mengenalkan diri kepada kami. Terima kasih untuk itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan hidupi firman ini dan tinggallah di dalam Dia. Pasti hidup ini luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok malam jam 19 WIB kita ketemu lagi. Instagram, Facebook. Nah, kalau Zoom besok pakai PD Tulus. Ya, yang sudah biasa itu. Nah, besok pagi jam 8.30 WIB. Tapi ini kalau bisa, saya ada di Momi Waren. Nah, mudah-mudahan sinyalnya bisa. Maka itu nggak diumumkan yang ini, karena takut kalau sinyalnya nggak sampai, itu saya akan kunjungi saudara kita, para guru, pengasuh asrama di Momi Waren, ya, di Manokwari Selatan. Tapi coba saja, saya akan berusaha. Besok tergantung sinyalnya di sana, karena ini cukup jauh dari kota. Apa yang besok malam di kota Manokwari. Jam 19 WIB. Ya, gabung lagi. Tim PD Tulus. Ya. Oke, Yohanes, nanti Papi minta ya. Papi beri nomor telepon. Oke. Saya kembalikan kepada hamba Tuhan yang hebat, Pak Gembala Wesley. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kira hari ini panjang lebar Papi Daniel menguraikan. Kita dalam Tuhan, Tuhan dan Bapak di dalam kita, termasuk anak, termasuk Roh Kudus. Oke, sebentar kita akan diskusi ya, Papi ya. Ya, silakan. Ya, izinkan Papi saya siap. berikan pengumuman sebentar aja, 1 menit. Oke, boleh. Ini mana lagi ya? Oke. Ya, mana lagi? Saudara, minggu depan kita akan dilengkapi tentang kesehatan yang secara alkitabiah oleh Dr. Yohanes Sunardi. Beliau itu ahli gizi, pakar nutrisi. Ya, sebagaimana setiap bulan dia sisihkan waktu untuk mengajari kita untuk memperlengkapi hidup kita ini harus selaras, harus jaga makan, istirahat, dan makanan herbal apa-apa aja. Oke, 11 April kita ada Lukas Kusuma dari Amerika. Setelah itu akhir April ada lagi. Oke, saya kira itu aja. Terus komunitas kami ada, ini HP saya, WA saya bisa di screenshot. Silakan kita masukkan grup. Ya, dengan Papi Daniel hari ini saya 2-3 hari ini saya share banyak ini tentang mengenai khotbah-khotbahnya Papi di grup-grup ya. Jadi cukup memberkati ya. Jadi tentang keuangan, tentang pengenalan, tentang gereja, gereja yang alkitabiah. jadi kita sangat diberkati. Jadi saya ikutin pengajarannya Papi ya. Nah, saudara screenshot ini kami dari yayasan, silakan nabur kalau mau nabur. Ini bukan untuk memperbesar gereja, tapi kita taburan ini ya akan ditabur di lapangan, di market. Buat mereka yang miskin, yang susah dan segalanya. Kita ada baksos, ada pengobatan gratis yang untuk menyentuh mereka yang marginal. Oke, saya kira itu aja. Saudara bisa screenshot ya. Kita kembali lagi ke Papi Daniel. Silakan saudara yang mau bertanya lewat speaker, tolong raise hand ya. Nanti gatekeeper akan lihat raise hand. Kita bukakan ini atau mau chat, silakan. Nah, sekarang ada nggak yang chat ya? Silakan. Di YouTube ada nggak? Di Zoom ada nggak yang mau interaksi bertanya? Jadi kita juga tidak menguji, tidak memberikan pertanyaan dan menjebak, tapi mari kita berdiskusi yang sehat. Kita terbuka saja. Oke, Papi Daniel, ini sekiranya ada orang percaya, ibaratnya hidupnya itu tidak dalam kekudusan ataupun orang percaya yang tidak sungguh-sungguh. Tentunya Papa di surga itu kan rindu mendambakan seperti anak bungsu yang pulang.
kalau dia tinggalkan. Kalau ini adalah anak sulung yang hilang bagaimana Papi? Kan ada anak sulung yang hilang ya. Dia di dalam rumah Bapa tapi dia tidak tahu kehendak dan isi hatinya Papa. Menurut Papi Daniel kira-kira gimana Papi? Kalau Papi jawab Wesley, dia bukan hilang. Dia menghilang. Menghilangkan diri. Iya, itu loh. Jadi Papa nggak pernah maksa. Maka itu ketika anak bungsu itu lari, papanya nggak gandoli, nggak nahan. Ya, tapi Papa masih nunggu kapan dia pulang. Nah, jadi kalau Pak Wesley ini memberi pertanyaan, itu maksudnya supaya kalau ada di antara kita yang sering nggak pulang dan sering menghilang, ayolah pulang hari ini. Nah, terima kasih loh. Pertanyaanmu itu menolong kita semua suka menghilang ini. Iya. Iya. Tapi hilangnya nggak sadar, Papi. Sadarlah. Karena di luar Papa, itu hidup ini pasti gersang, kering, nggak enak. Maaf ya. Jangan saudara berkata, aku nggak sadar loh kalau aku sudah terhilang. Nggak mungkin. Wong keluar dari rumah kok nggak sadar bagaimana. Iya toh? Oh. Nah kalau mereka Papi tunggu. Kenapa? Sekarang di gereja, di dalam gereja aja ada perseteruan. Satu hamba Tuhan dengan hamba lain juga perseteruan. Nah kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, pasti ada namanya damai sejahtera, kasih menutupi segala kesalahan. Kalau terjadi perseteruan, perselisihan, pertengkaran, perpecahan, artinya mereka terhilang ya Pak. Nggak di dalam Kristus. Nggak di dalam Kristus. Walaupun hamba Tuhan. Dan penyebab perpecahan, penyebab gesekan, hancurnya gereja itu cuma dua. Satu karena posisi rebutan, dan kedua karena rebutan uang. Udah cuma dua itu kok. Ya rebutan uang. Ya toh, rebutan posisi. Ya, pengakuan itu ya Papi ya. Ya. Ini berapa hari yang lalu baru ada sidang sinode salah satu gereja terbesar di Indonesia loh. Oh. Karena ada beberapa anak saya jadi gembala di gereja itu. Menyedihkan. Bayangkan Wesley, sebelum sinode itu dimulai, politik uang berlangsung, amplop berjalan keliling-keliling. Untuk milik ini, milik itu. Bayangkan, ini gereja besar. Bisa sedih sekali. Jadi untuk apa memperebutkan posisi pimpinan umum, pimpinan sinode, kalau motivasinya salah? Oke, lanjut nak. Menyedihkan sebenarnya ya. Iya. Kalau suami istri berantem gitu, berarti ada salah satu atau dua-duanya tidak di dalam Tuhan? Dua-duanya. Karena begini, kalau satu di dalam Tuhan pasti kuat narik yang di luar Tuhan. Karena dipersatukan. Amin. Nah, penyebab terbesar pertengkaran suami istri itu karena ada curiga. Curiga itu jangan dianggap sepele, saudara. Maka itu ketika istri nggak percaya suaminya ada curiga. Ketika suami nggak percaya istrinya ada curiga. Maka di hadapan Tuhan mereka sudah cerai. Walaupun belum ke pengadilan. Karena sudah nggak saling percaya lagi. Ya. Ya, secara teorinya betul Papi. Tapi pelaksanaan di mana kita masih punya kedagingan, hawa nafsu. Nah, ada kalanya dikalahkan emosi. itu. Dikalahkan. Ya itu. Ayo mari saudara, saya kira ini penting ya. Jadi dalam pikiran, dalam jiwa, dalam hati kita, mari fokus kembali. Jadi betul-betul menjadi pelaksana firman Tuhan. Jadi tidak akan terjadi pertengkaran karena ada ego, iri hati, curiga, ya Papi ya. Itu jadi hal-hal yang merusak semua. Ya, kiranya Roh Kudus bantu kita lah. Amin, saya lihat sepanjang perjalanan pelayanan di mana-mana ada hal-hal ini terjadi timbul ya keluarga. Ya kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kita semuanya. Oke, ini ada yang bertanya Papi. Dari Pak Yunus Subono tentang istilah
Papa di surga. Apakah sudah ada terjemahan Alkitab versi tertentu yang mengganti doa Bapa kami di surga dengan Papa kami di surga ya Pak? Ya, itu nggak perlu ada terjemahan khusus. Dia itu, ini kan cuma bahasa saja. Maaf, kata Bapa itu dalam bahasa Indonesia belum tentu ayah. Karena dalam bahasa Indonesia, kalau ada laki-laki yang kita hormati walaupun lebih muda dari kita panggil Bapak, bukan? Iya, betul. Nah, jadi nggak usah merasa salah kalau kata Bapak dipanggil Papa. Sama, nggak ada perbedaan. Bahasa Jawa panggil Romo. Ya, dalam bahasa Inggris panggil Father. Dalam bahasa Belanda jadi Father. Sama. Jadi, maaf, jangan saudara merasa kok salah ya manggil Papa. Ya karena saya dari kecil manggil ayah jasmani saya itu Papa. Jadi saya panggil Tuhan di surga Papa. Abba, bahasa Aramiknya yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya. Tapi lagi sekali kalau Pak Yunus merasa nggak enak manggil Bapak itu Papa, nggak apa-apa. Tapi juga saya tetap panggil dia Papa. Karena memang dia Papa yang baik. Saya lebih akrab manggil dia Papa. Bahkan ada yang berdoa papi kami dalam surga. Nggak apa-apa juga. Memang dia Papa, papi, ayah, silakan. Iya. Kalau panggil Daddy lebih keren lagi ya. Oh ya nggak apa-apa juga, Daddy. Ya. Jangan, yang penting jangan panggil Om ya. Iya, itu dia. Yang panggil Om, betul. Itu tidak keren, itu menyesat itu. Karena kita oleh darah Yesus Kristus melayakkan kita menghadiri tata sucinya, menyapa dia ya Aba ya Bapa. Amin. Iya. Sebenarnya kalau kita menyapa dia Bapa, Papa, itu sangat kita bisa spirit kita ditarik dalam keintiman. Kita bisa membayangkan. Betul sekali itu, ditarik dalam keintiman. Iya, betul. Beda sekali. Ini ada yang berkomentar dari Pak Ivan loh. Selama ini saya memang sering memanggil Bapak atau Papa. Malam ini semakin dikuatkan jelas apalagi dengan cerita terbang naik pesawat. Semakin saya mengerti kalau kita dalam Bapa kita ikut terbang in Christ. Amin. Ya, terus kalau panggil Babe gimana ya Pak? Enggak sama apa-apa. aja. Karena sama. Kalau orang Betawi kan panggil babi. Babi yang enggak dosa kok, saudara. Enggak dosa, betul. Ya saya kira ini istilah aja lah, saudara ya. Yang penting kenali pribadi dia. Dia Bapak yang sangat rindu intim. Ingin intim bersama kita. Dia juga rindu bercengkrama bersama kita. Cuma kita ini kadang-kadang menjadi anak yang bebal. Lari dari hadirat Tuhan. Ingin jalani karepe dewe, ya kan? Nah, saya kira itu. Ya, saya kira hari ini jelas semuanya. Wesley, bukan cuma bebal. Kadang-kadang kita dipengaruhi sistem agamawi. Oh ya. Iya toh? Harusnya sopan ketemu Tuhan, harus sunyi senyap. Maka itu ketika tadi Pak Wesley berkata kepada kita Papa itu ingin bercengkerama dengan kita. Wah, itu kata luar biasa. Ya. Nah, orang beragama, Wesley, nggak bisa bercengkerama dengan Papa. Karena dalam agama peraturannya terlalu banyak. Ya, betul. Memang ada kalanya ada orang mau hadap Bapak berdoa dia mandi dulu. Ganti pakaian. Gosok gigi dulu. Bersolek dulu. Itu terlalu formal ya. Tapi nggak salah sih, nggak salah. Dia merasa harus hormat menghadap raja. Ya. Nggak salah sih. Tapi sebenarnya at any time. Betul. Any moment. Amin. Iya, kita harus siap untuk bertemu Papa rindu buka pintu, anak kita datang. Iya. Kita yang lari ke pangkuan Papa, doh. Amin. Ya, saya kira kita sangat jelas ya.
Kalau kita mendapatkan perkenanan hati Bapa, betul-betul apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Papa akan menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Tanpa Amin. kita meminta, tanpa kita memohon. Bapak akan menyediakan yang terbaik. Gak mungkin seorang anak minta roti, Bapak kasih dia ular kan? Atau kasih batu. Saya kira jelas. Papi Daniel pernah ngajar ini sangat jelas ini. Ya. Ya. Saya kira masih ada pertanyaan. Kalau enggak kita tutup ini karena di Irian sudah jam Ya, jam 10 10. ini. Papi Ya, mesti besok pagi istirahat. setengah 7 saya harus berangkat ini. Iya, makanya. Oke, gak ada ya. Oke, baik Papi, saya kira kita harus stop di sini. Saya minta teman-teman ya ikutin pengajaran Papi Daniel, kita akan bertumbuh. Bertumbuh dalam sebuah dimensi hidup kita itu akan hidup, benar-benar hidup, menghidupin akan firman. Ya, karena Papi Daniel ngajarkan itu semua itu realita dalam kehidupan, dalam hal-hal kecil. Ya, saya kira itu aja. Papi bisa blessing kita dalam doa untuk sekalian tutup. Oke. Papi. Ya. Terima kasih, Papi. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur kalau saat ini kami dapat kesempatan belajar mengenal Bapa. Amin. Terima kasih. Sekarang kami makin mengerti. Ternyata sistem agama itu merusak hubungan kami dengan Bapa. Karena agama itu penuh dengan intrik, penuh dengan peraturan, penuh dengan kemunafikan. Padahal Papa ingin bergaul dengan kami, bergaul yang akrab. Papa, terima kasih ketika anakmu, Pak Wesley tadi berkata, Papa itu ingin bercengkerama dengan kami. Betul. Amin. Kami ini boleh manja-manja di hadapan Papa, karena kami ini anakmu. Amin. Terima kasih untuk itu. Dengan sikap seperti ini, hubungan Papa dengan anak-anaknya, dan hubungan anak-anak dengan papanya, maka kami itu makin mudah mengenal Papa, mengenal Tuhan dalam hidup kami. Amin. Tidak dibatasi oleh waktu, tempat, pakaian, sikap, fisik untuk berdoa sewaktu-waktu, setiap saat, di mana saja. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati pelayanan anak-anakmu dari Bakhtar Surya Baru di Surabaya. Amin. Pelayanan mereka begitu banyak menjangkau orang-orang yang terpinggirkan, menjangkau anak-anak yang ingin sekolah tapi nggak bisa sekolah, dan banyak lagi berkati. Terima kasih semua tim pelayanan makin kompak, makin hebat. Begitu pula semua kami ikut belajar saat ini. Papa, kami nggak ingin membuang waktu sedikit pun untuk mengenal Papa. Kami ucapkan syukur untuk semua kejadian yang tidak enak sekalipun yang kami alami, karena dengan itu kami bisa mengenal Papa. Terima kasih. Hadir Papa dalam hidup setiap kami. Amin. Terima kasih. Yang sedang sakit, yang sedang tertekan hidupnya, kehadiran Papa menyembuhkan, memulihkan kami semua. Terima kasih untuk saat ini. Ini hidup kami, muliakan namamu. Amin.